Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa STAIMA kampus Gunung Jati, khususnya semester 2, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tafsir Tarbawi di buka surat At-Tin. Silakan Qurannya dipegang, Qurannya dibuka, surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Langsung saja saya bacakan materi kuliah tafsir Tarbawi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ya, dibaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai, kita bersama terjemahkan berdasarkan terjemahan dari buku tafsir terjemah Departemen Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Watini demi buah tin, wazaituni dan demi buah zaitun, wa turi sinin dan demi bukit Sinai atau bukit Sinin atau gunung Tursina, wa hadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwimin, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Tsumma radadnahu, kemudian kami rendahkan, kami kembalikan, ya, kami rendahkan, kami kembalikan asfala safilina, dengan serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan manusia itu asfala safilina, dengan kedudukan, dengan status yang paling bawah,
status yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang mengamalkan kebaikan atau beramal soleh. Falahum, maka bagi mereka ajrun, akan mendapatkan pahala ghairu mamnunin, yang tidak akan putus selama-lamanya. Para mahasiswa yang sangat saya cintai, kalian juga bisa melihat tafsir Kementerian Agama, dibuka Playstore-nya, kemudian cari tafsir Kementerian Agama. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan tafsir dari ayat ini yang diambil dari tafsir Al-Muyassar surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Setelah tadi mendengarkan dan mengkaji bersama terjemahan dari ayat ini, bagaimana tafsirnya menurut para mufassir. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, aqsamallahu bit-tin waz-zaitun, Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Wahuma minats thimaril masyhurah. Buah tin dan buah zaitun adalah termasuk buah-buahan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Waqsama bijabali turi Sina, ya, Sina, ya, bijabali turi Sina. Kemudian Allah juga bersumpah atas nama bukit, atas nama Jabal Tursina, Bukit Tursina. Alladzi kalamallahu alaihi Musa taklima. Bukit Tursina itu adalah di mana Allah pernah berfirman, pernah berdialog langsung dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam takliman, dengan pembicaraan, dengan dialog yang sangat jelas. Waqsama bihadzal baladil amin. Kemudian Allah juga bersumpah atas nama negeri Mekah yang aman, min kulli khaufin, dari ketakutan. Wahia Makkah, yang dimaksud adalah kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani suratin. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia fi ahsani surah, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Tsumma radadnahu ilan nar. Kemudian kami rendahkan manusia ilan nar, ke jurang neraka. Illam yuta'illah, apabila mereka tidak taat kepada Allah, wa tabi'ar rasul, dan tidak mengikuti rasul Allah. Lakin tetapi alladzina amanu wa amilul al-a'mal sholihah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun, bagi mereka adalah ajrun azim, pahala yang agung, pahala yang mulia, ghairu maqtu'in, yang pahalanya tidak akan terputus, wala manqusin, dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Para mahasiswa yang saya cintai, ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini berdasarkan tafsir yang tadi saya bacakan dalam tafsir Al-Muyassar, dijelaskan bahwa pertama, Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang kedua, Allah
bersumpah atas nama Turi Sinin, atas nama Bukit Tursina. Kemudian yang keempat adalah wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah atas nama negeri Mekah yang aman. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Di dalam ajaran Islam bahwa Allah tidak mengapa bersumpah atas nama makhluknya. Karena apa? Karena Allah adalah memiliki kebesaran terhadap alam semesta jagat raya ini. Kalau bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam, tidak boleh kita bersumpah atas nama makhluk. Tetapi kita disyariatkan oleh Islam harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi Allah sah-sah saja, karena Allah yang memiliki kebesaran semuanya itu. Ada banyak ayat, misalnya wal asri demi masa, wasyamsi demi matahari, wal laili demi waktu malam, ya, wa duha demi waktu duha, dan lain sebagainya. Dari beberapa ayat itu dan beberapa surat itu menjadi dalil bahwa Allah bersumpah atas nama makhluknya dan tidak mengapa. Begitu pula dalam ayat ini Allah bersumpah atas nama buah tin, bersumpah atas nama buah zaitun. Allah juga bersumpah atas nama Gunung Tursina. Allah juga bersumpah atas nama negeri Makkah yang sangat aman. Itu semua adalah sumpah sama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah 4 kali, demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tursina, kemudian demi negeri Makkah yang aman. Jadi kalau bersumpah berkali-kali, itu saking apanya? Saking pentingnya, saking benarnya apa yang Allah sampaikan nanti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah bersumpah Allah juga mempunyai, dalam ayat ini ada laqad itu takkid, maknanya adalah untuk menguatkan. Ya, pasti sesungguhnya dengan sebenar-benarnya Allah menciptakan manusia dengan bentuk atau dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya adalah Allah menciptakan tubuh manusia, menciptakan postur manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia tidak mempunyai tidak mempunyai ekor, ya, tidak punya buntut. Manusia juga kakinya cukup 2, antara hidung, telinga, mulut, mata, tangan, kaki, semua panca indera dan anggota badan diciptakan dengan sempurna. Saking sempurnanya sehingga manusia memakai pakaian apa saja pantas. Pakai helm pantas, pakai sarung pantas, pakai celana pantas, pakai baju apapun pantas. Ya, coba lihat kalau misalnya ada kerbau pakai helm, pantas nggak? Tentu nggak pantas. Atau ada monyet pakai sepatu, atau monyet pakai sarung, nggak pantas. Sebaliknya kalau manusia itu akal tidak berfungsi, tidak berpakaian misalnya, seperti binatang, pantas nggak? Ya nggak pantas. Karena pantasnya manusia itu adalah menutup aurat. Begitu. Jadi Allah sudah mentakdirkan kita sebagai manusia dengan ciptakan yang paling sempurna, dengan ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Di antara kesempurnaan manusia adalah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Manusia itu punya akal, manusia punya hati, manusia punya pikiran, bukan hanya punya nafsu. Ya, kalau makhluk yang lain mereka punya nafsu, tapi kalau manusia bukan hanya punya nafsu, tapi juga punya akal pikiran, punya hati, sehingga manusia punya perasaan. Summa radadnahu asfala safilin, kata Allah. Kemudian kalau manusia itu tidak mensyukuri atas kesempurnaan postur tubuhnya itu, manusia tidak mensyukuri akalnya, manusia tidak mensyukuri pikirannya, manusia tidak mensyukuri punya hatinya, manusia tidak mensyukuri anggota badan yang lengkapnya, tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu nanti, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, Allah akan kembalikan mereka di neraka
dengan kedudukan yang serendah-rendahnya, dengan status yang paling rendah. Manusia akan dihinakan oleh perbuatannya sendiri ketika mereka masuk neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akal pikirannya, dengan bentuk yang sempurnanya, adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa melakukan amal kebajikan, melakukan amal soleh. Maka bagi mereka tidak akan direndahkan, sebaliknya mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang agung, dengan pahala yang tinggi, pahala yang tidak akan putus selama-lamanya. Itu penjelasan dari tafsir surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 6. Apa kaitan dengan tarbiyah? Ya, tafsir ini menjelaskan tentang pendidikan kepada kita semua, bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Sebaliknya, kalau tidak mensyukuri atas diri kita sebagai manusia yang sempurna ini, Allah akan merendahkan diri kita ke dalam api neraka dengan kedudukan yang paling rendah. Tetapi kalau kita bisa mensyukuri benar-benar, kita beriman, kita beramal soleh dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala yang tinggi, pahala yang agung, dan yang mana pahala itu tidak akan putus selama-lamanya. Demikian, semoga bermanfaat kepada para mahasiswa semester 2. Mohon direnungkan dan dipahami apa yang saya sampaikan dari tafsir surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian, insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.